Sejarah, selamat datang di podcast Sejarah Bicara. Aku Jovita Salsabila Zaki. Dan aku Aisyah Syarifah Ramadhani. Jadi hari ini kita bakal bahas perjalanan Jepang dari masa isolasi sampai masuk ke Indonesia sebagai penjajah. Benar banget Nisa, hari ini kita akan membahas mengenai politik Sakoku. Yang kedua adalah restorasi Meiji. Dan yang ketiga adalah masa penjajahan Jepang di Indonesia. Wih, oke nih. Ayo kita mulai. Oke, untuk yang pertama kita membahas mengenai politik Sakoku. Kamu tahu nggak sih, pada abad ke-17 itu Jepang memiliki kebijakan untuk mengisolasi diri dari dunia luar loh. Oh iya, ini tuh terjadi di masa Keshogunan Tokugawa, di mana mereka tuh nggak mau ada pengaruh asing dari negara Eropa. Makanya Jepang tuh cuma buka satu pelabuhan di Nagasaki buat dagang sama Belanda dan Cina. Bener Nisa, Jepang tuh takut akan budaya dan agama asing, terutama dari agama Kristen. Mereka akhirnya mengusir orang-orang asing dan juga orang-orang Jepang tidak boleh untuk bepergian ke luar negeri. Oh gitu, bayangin aja Jo, Jepang tuh udah terisolasi hampir 200 tahun. Tapi di pertengahan abad ke-19, Jepang ini baru sadar kalau misalnya negara lain tuh udah maju banget, terutama setelah kedatangan Commodore Perry dari Amerika pada tahun 1853. Iya nih, itu yang membuat akhirnya Jepang untuk membuka diri setelah perjanjian Kanagawa pada tahun 1854, dan itu yang menjadi awal perubahan besar bagi Jepang. Nah, setelah Jepang keluar dari isolasi, mereka langsung gercep nih Jo, terjadinya restorasi Meiji pada tahun 1868. Betul nih, Kaisar Meiji mengambil alih kekuasaan para shogun untuk memulai modernisasi besar-besaran. Mereka belajar dari bangsa barat dalam bidang teknologi, militer, dan juga ekonomi. Wah, hasilnya Jepang yang dulunya tertutup dan tradisional kini tuh berubah menjadi negara industri dan kekuatan militer baru di Asia. Bahkan mereka pernah tahu mengalahkan Rusia pada perang Jepang-Rusia pada tahun 1905. Itu yang membuat Jepang tuh percaya diri untuk menguasai wilayah lain, terutama wilayah Asia Tenggara. Wah, inilah yang membawa kita ke pembahasan selanjutnya, yaitu bagaimana akhirnya Jepang masuk ke Indonesia. Oke, di sini kita akan membahas mengenai awal mula masuknya Jepang di Indonesia. Jadi, pada saat Perang Dunia Kedua pecah, Jepang ini mulai agresif untuk memperluas wilayah mereka. Ini tuh terjadi pada tahun 1941. Mereka mulai menyerang Pearl Harbor dan juga mulai menguasai wilayah di Asia Tenggara. Nah Jo, di Indonesia, Belanda yang saat itu berkuasa nggak bisa bertahan lama nih, karena pada Maret 1942, Jepang akhirnya berhasil mengusir Belanda dan mengambil alih Indonesia. Iya nih, awalnya Indonesia itu tuh senang akan kedatangan mereka karena mereka membawa propaganda yaitu Asia untuk Asia. Mereka menjadikan Indonesia untuk merdeka dari penjajahan dari bangsa Barat. Nah, tapi ternyata Jepang tuh justru lebih kejam nih Jo daripada Belanda, karena Jepang ini menerapkan kerja paksa atau romusha, yaitu menyita hasil pertanian dan membatasi kebebasan rakyat. Bahkan, banyak dari rakyat Indonesia yang dipaksa untuk menjadi tentara peta. Mereka dipekerjakan di luar negeri dalam kondisi yang mengenaskan. Nah, benar banget nih Jo, tapi di sisi lain, Jepang ini justru membuka kesempatan baru bagi rakyat Indonesia untuk belajar administrasi dan militer yang nantinya akan berguna untuk perjuangan Indonesia. Jadi, walaupun Indonesia dijajah dalam kurun waktu 3,5 tahun, itu tuh dapat berdampak besar bagi Indonesia ya, Sa? Iya, benar banget nih Jo. Oke Jo, setelah kita udah bahas panjang lebar dari politik Sakoku, restorasi Meiji, sampai awal mula penjajahan Jepang di Indonesia, Jepang memang berkembang pesat setelah masa isolasi mereka. Namun ambisi mereka untuk menjadi kekuatan dunia itu membawa mereka ke jalan imperialisme. Nah benar banget nih Jo, dan akhirnya walaupun mereka menjajah Indonesia dalam waktu singkat, justru Jepang ini membawa pengaruh yang besar baik positif maupun negatif. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembahasan ini yaitu Jepang yang awalnya menerima isolasi Sakoku selama hampir 200 tahun sebelum membuka diri dan mengalami modernisasi pesat melalui restorasi Meiji. Kemajuan ini membawa Jepang menjadi kekuatan militer yang akhirnya menjajah Indonesia pada 1942 sampai 1945. Meskipun penjajahan Jepang membawa penderitaan, pengalaman ini juga berkontribusi pada kesadaran nasional dan kesiapan Indonesia menuju kemerdekaan. Adapun nilai moral yang dapat kita ambil dari pembahasan ini, yaitu yang pertama adalah keterbukaan terhadap perubahan membawa kemajuan,
Yang kedua adalah ambisi harus diiringi dengan moralitas. Dan yang ketiga adalah kesulitan bisa menjadi pelajaran berharga. Itu dia cerita sejarah kita hari ini. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya, Sobat Sejarah. Dah. Terima